Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Rahmadanti, mahasiswi Universitas Pamulang, jurusan akuntansi. Saya mendapat tugas mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mempresentasikan karya ilmiah. Karya ilmiah yang akan saya sampaikan adalah analisis kebijakan pendapatan dan beban pada perusahaan Rohul Jaya Kabupaten Rokan Hulu. Pada karya ilmiah ini terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama, latar belakang masalah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa laba merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan. Laba diperoleh dari perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila yang diperoleh perusahaan lebih besar dari beban, maka perusahaan akan memperoleh laba. Begitu juga sebaliknya. Apabila pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan akan rugi. Yang bab 2, kajian pustaka. Yang ke-1, kebijakan. Kebijakan merupakan campur tangan langsung oleh pemerintah untuk mempengaruhi pembentukan upah dari tenaga kerja. Yang kedua, pengertian pendapatan. Pendapatan adalah proses pencatatan secara formal suatu item atau pos yang masuk ke dalam laporan keuangan perusahaan sebagai aset, hutang, pendapatan, atau sejenisnya. Karena mengingat pentingnya pengakuan pendapatan bagi suatu perusahaan, maka akuntan mulai mencari dan menciptakan kaidah-kaidah mengenai kapan suatu pendapatan dapat diakui. Pendapatan dan beban merupakan dua unsur utama yang terdapat pada laporan laba rugi. Yang ketiga, pengertian beban. Beban merupakan konsep arus yang menggambarkan perubahan yang tidak menguntungkan sumber daya perusahaan. Beban timbul akibat adanya aktivitas perusahaan yang biasanya terbentuk pada arus kas atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan serta aset tetap. Sistem pencatatan pendapatan dan beban dalam akuntansi secara umum sebagai berikut. Yang pertama, basis kas, yang kedua, basis akrual. Basis akrual merupakan metode pencatatan pendapatan atau beban di mana pendapatan atau beban dicatat pada saat sudah terjadi hak tanpa memperhatikan pendapatan atau beban diterima atau dibayar. Metode ini sangat teliti dalam pengukuran laba atau laporan laba rugi dan neraca. Yang keempat, laporan keuangan. Laporan keuangan yang akurat dapat menghasilkan suatu kejadian atau aktivitas bisnis yang dapat dicatat dengan baik. Kejadian-kejadian tertentu dikenal dengan transaksi yang melibatkan pemindahan dan pertukaran barang atau jasa antara dua entitas atau lebih. Bab 3, pembahasan. Pendapatan dalam pokok penghasilan. Penelitian ini didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh suatu perusahaan Rokan Hulu Jaya dalam pelaksanaan operasionalnya selama suatu periode tertentu. Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjamin kelangsungan operasionalnya pada umumnya ditentukan dari pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi beban yang timbul dalam memperoleh pendapatan tersebut. Pengakuan pendapatan tersebut dapat diakui oleh perusahaan apabila yang ke-1, pendapatan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi. Yang kedua, pendapatan diakui pada saat dihasilkan. Bab yang keempat, penutup. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh perusahaan daerah Rohul Jaya adalah metode accrual basic, di mana keuntungan diakui pada saat terjadinya transaksi.
Demikian presentasi karya ilmiah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.